Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Nurlayali. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sifat atau sikap jujur dan sportif. Nah teman-teman, kita akan menjadi seorang guru. Maka dari itu, kita harus mengetahui bahwasannya sifat jujur mempengaruhi kemujuran peserta didik. Karena seorang guru memiliki sifat yang utama, yaitu sifat jujur. Apabila seorang guru tidak memiliki sifat jujur, maka seorang guru tersebut merasa rendah di depan peserta didiknya. Maka dari itu, kita harus memiliki sifat jujur agar memberikan dampak yang positif kepada peserta didik. Kemudian teman-teman, selain harus memiliki sifat jujur, kita harus memiliki sifat yang sportif. Mengapa? Karena nanti kita akan berada di dalam kelas yang memiliki beragam peserta didik. Maka dari itu diperlukannya sifat sportif. Kemudian, apa sih arti sportif? Sportif itu adalah sikap jujur atau sikap kesatria yang menerima kekalahan dan mengakui kesalahan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai indikator jujur dan sportif seorang guru dalam melaksanakan tugasnya. Untuk indikator jujur seorang guru dalam melaksanakan tugasnya itu, pertama, seorang guru harus jujur terhadap materi yang disampaikan. Untuk yang kedua, seorang guru tidak korupsi waktu dalam mengajar. Dan yang ketiga, seorang guru tidak memanipulasi data peserta didiknya. Kemudian untuk indikator sportif bagi seorang guru dalam melaksanakan tugasnya, yaitu yang pertama, seorang guru harus adil terhadap seluruh peserta didik yang ada di kelasnya. Yang kedua, seorang guru harus memberikan wadah untuk berpartisipasi kepada peserta didik. Dan yang ketiga, seorang guru harus menerima masukan dari peserta didiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang sosok guru yang jujur dan sportif dalam profesinya. Apa saja? Yaitu yang pertama, sosok guru yang jujur dan sportif dalam profesinya yaitu guru yang berkepribadian arif dan bijaksana. Itu pasti memiliki sikap jujur dan sportif. Yang kedua yaitu mampu melaksanakan tugasnya dan melakukan dengan sepenuh hati dan memiliki dedikasi yang tinggi tanpa pamrih. Yang ketiga yaitu ketulusan seorang guru merupakan sikap hatinya yang bersih dan tidak berpura-pura. Yang keempat yaitu orang yang jujur dan tulus memiliki hati nurani yang murni. Yang kelima yaitu mementingkan kepentingan umum daripada diri pribadi. Sosok guru yang jujur dan sportif dalam menjalankan tugas profesinya merupakan suatu integritas yang mencerminkan bagaimana dia berpikir, berkata, berperilaku, bertindak dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Juga menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela. Apa yang ia pikirkan itu yang dikatakannya, dan apa yang dikatakannya itu ia perbuat. Artinya dalam menghadapi peserta didik pada kegiatan pembelajaran, guru tidak cukup mengajarkan sikap dengan hanya kata saja,
melainkan harus memberi contoh langsung dari sikapnya yang dapat diteladani. Guru yang memberi contoh sikap jujur, tulus, adalah guru yang membagi hidupnya kepada peserta didik sebagai teladan langsung dari hidupnya yang dapat diteladani dan dapat diikuti oleh peserta didik. Jadi guru tidak hanya cukup berkata-kata saja mengenai sikap yang baik tanpa ada contoh langsung dari hidupnya. Inilah yang dikatakan mengajar dengan menunjukkan sikap dan perbuatan yang baik. Dari sinilah tampak kepribadian guru yang arif dan bijaksana jika menunjukkan sikap jujur, sportif, dan terbuka kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajarannya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. D. Pengembangan jujur dan sportif bagi seorang guru dalam melaksanakan profesinya. Kejujuran merupakan nilai karakter yang harus ditanamkan pada diri seorang anak sejak dini, karena kejujuran merupakan nilai kunci dalam kehidupan manusia. Kejujuran juga harus diintegrasi dalam kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat, dan khususnya di lingkungan sekolah. Pada dasarnya, seorang guru memiliki peran yang sangat penting dalam membangun budaya kejujuran di sekolah, karena gurulah yang sering berinteraksi langsung dan sering bersentuhan langsung kepada anak muridnya dalam suatu proses yang dinamakan proses pembelajaran. Pada saat proses itulah, peran-peran guru menanamkan tradisi kejujuran kepada murid-muridnya. Seperti contoh ketika ujian, seorang guru berbicara kepada murid-muridnya, dilarang mencontek, baik melihat ke temannya ataupun melihat ke buku. Pesan tersebut disampaikan dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang sederhana, dengan bahasa yang mudah dimengerti, dan pesan tersebut juga harus disampaikan secara istiqomah atau secara terus-menerus, agar anak didik tersebut dapat menanamkan nilai kejujuran pada dirinya. Apabila sekolah menanamkan nilai-nilai kejujuran, maka komponen-komponen yang ada di dalamnya seperti anak muridnya, guru-gurunya, kepala sekolah, dan lain-lain, dia akan merasa bangga karena sekolah tersebut menanamkan nilai-nilai kejujuran. Dalam rangka penanaman nilai-nilai kejujuran di sekolah, ada beberapa peran yang dapat dilakukan oleh para guru. Yang pertama, memberikan pengajaran secara terus-menerus dan terintegrasi. Secara umum, seseorang dalam melakukan tindakan atau aktivitas itu cenderung dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan orang tersebut. Maksudnya, jika pengetahuan orang tersebut itu memadai, maka tindakannya akan baik. Dan sebaliknya, jika pengetahuan orang tersebut itu tidak memadai, maka tindakannya itu kurang baik. Begitupun pengetahuan tentang kejujuran. Seorang guru itu akan merasa kesulitan untuk mengarahkan peserta didik jika si peserta didik ini tidak tahu apa itu arti kejujuran. Oleh karena itu, penting peran guru dalam menanamkan nilai kejujuran, yaitu memberikan pengajaran secara terus-menerus. Jadi di sini guru itu memberikan pengajaran terlebih dahulu apa itu arti kejujuran, apa itu konsekuensinya kalau kita itu tidak jujur, terus kenapa kita harus berperilaku jujur, dan lain-lain. Selain itu, guru juga harus terintegrasi. Maksudnya tidak hanya satu guru yang berperilaku jujur, tetapi semua guru, dan tidak hanya di dalam kelas saja, melainkan juga di luar kelas. Dengan demikian, si peserta didik ini akan paham dan akan mengerti apa itu arti kejujuran. Ketika dia berbohong atau tidak jujur, maka dia akan tahu apa itu konsekuensinya. Yang kedua adalah memberikan keteladanan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sulit sekali menemukan orang-orang yang berperilaku jujur. Oleh karena itu, seorang guru tidak hanya memberikan pengetahuan tentang apa itu arti kejujuran, tetapi seorang guru juga harus memberikan teladan yang baik. Menurut Lilis Firdayati, membangun tradisi kejujuran di sekolah setidaknya itu ada 3 aspek. Yang pertama, membangun kejujuran harus dimulai dari dirinya sendiri sebagai seorang guru, baik dari perkataan, perbuatan, dan tindakan harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Yang kedua itu,
Tugas seorang guru adalah melatih, mengajarkan, mengarahkan, dan seorang guru ini mempunyai tugas untuk membangun karakter peserta didik agar peserta didik ini menjadi pribadi yang jujur, yang tanggung jawab, dan lain-lain. Yang ketiga adalah seorang guru ini mempunyai tanggung jawab dalam lembaga dan dia harus memberikan teladan yang baik kepada teman seprofesinya dan kepada anak didiknya. Yang ketiga adalah membiasakan berperilaku. Berperilaku jujur di sekolah ini harus diberikan reward bagi individu yang berbuat jujur. Reward tersebut tidak harus berupa uang ataupun barang, tetapi bisa dalam bentuk pujian. Menurut Agus Wibowo, kejujuran akan nampak di sekolah ketika adanya kayak kantin kejujuran, adanya kotak saran dan pengaduan, terus adanya larangan ketika ujian untuk membawa alat komunikasi, terus adanya tempat pengembalian barang hilang, dan lain-lain. Yang keempat itu adalah mengadakan refleksi. Mengadakan refleksi ini adalah suatu bentuk mengetahui apakah peserta didik menerapkan nilai kejujuran atau tidak. Yang kelima itu adalah memberikan hukuman. Memberikan hukuman ini merupakan salah satu metode agar si peserta didik ini berbuat jujur. Tetapi hukuman ini harus ditulis dalam peraturan sekolah agar tidak terjadi salah paham. Hukuman tersebut juga tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Misal ada seorang anak ditanya oleh gurunya, apakah kamu sudah sholat? Kemudian anak tersebut menjawab, iya, padahal dia belum sholat. Nah, guru ini boleh memberikan hukuman kepada muridnya untuk melakukan sholat terlebih dahulu dalam pengawasan si guru, dan kemudian boleh memberikan hukuman seperti membersihkan kelas atau membuang sampah.